Presentasi pertama akan dibawakan oleh Bapak Irwan Abdullah, namun sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau ya, CV ringkas beliau. Baik. Nah, ini Bapak Irwan Abdullah merupakan Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Beberapa penghargaan telah diraih oleh beliau, antara lain The Cambridge Islamic Finance Leadership Award dari Cambridge IFLP Inggris pada tahun 2017, kemudian juga Upcoming Personality in Global Islamic Finance, Islamic Capital Market dari Global Islamic Finance Award atau GIFA pada tahun 2020, baru tahun lalu ya Pak ya. Untuk riwayat pekerjaan sendiri, Bapak Irwan aktif di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2000 hingga sekarang, menjabat sebagai Asisten Manajer Perencanaan Korporasi tahun 2000 sampai 2001, kemudian juga Manajer Riset Pasar Modal, Manajer Hubungan Institusi dan Strategi Korporasi, Manajer Pengembangan Produk Pasar Modal, Manajer Pengembangan Pasar Modal, EVP Pengembangan Pasar Modal Syariah dari 2014 sampai 2017 dan 2017 sampai saat ini merupakan VP Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Baik, Pak Irwan, kita punya waktu 40 menit untuk melakukan pemaparan. Waktu dan ruang kami persilahkan kepada Bapak Irwan Abdullah. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Arief. Mudah-mudahan suara saya jelas ya, Pak Arief ya? Sangat jelas, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi syahri syadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini luar biasa nih, saya deg-degan lihat tadi ada guru-guru saya, banyak guru saya, banyak teman saya, ini kayaknya lagi diuji nih. Tapi tenang, ada Budin, ada Mang Amsi, saya terbantu hari ini. Seperti yang tadi Pak Arief sampaikan, saya hanya cerita pengantar aja tentang saham syariah. Nanti saya izin sharing sendiri. Kemudian mudah-mudahan waktunya cocok gitu ya, pas dan sesuai ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Izin share ya, Pak Arief. Silakan, Pak Irwan. Sudah terlihat, Pak? Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan sharing tentang saham syariah. Bagian dari modul pasar modal syariah, bab 3, bagian 1. Jadi sudah dipatok kisi-kisinya, sudah disiapkan materinya, saya hanya mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian dan sedikit menambahkan informasi hal-hal yang mungkin di modul itu belum tercapture. Karena Bapak Ibu sekalian, yang perlu Bapak Ibu sekalian ingat, pasar modal syariah itu luar biasa cepat perkembangannya. Jangankan bicara di 2019, bicara 2020 dengan sekarang, itu ada beberapa yang bergeser. Baik dari sisi karakter investor, maupun istilah gitu. Jadi banyak istilah-istilah praktik sih, nanti Mang Amsi lebih expert kalau udah istilah-istilah praktik. Yang zaman dulu tuh nggak ada, sekarang muncul. Banyak faktornya, dan paling signifikan adalah begitu besarnya peranan sosial media dengan berbagai macam jenis influencer yang paham dan maupun tidak paham, sehingga definisi kalau akademis ini menarik nih sebenarnya kalau mau mengkaji yang disebut dengan investor behavior itu sekarang hipotesis saya akan berubah karakternya dibandingkan dengan teori investor behavior yang ada di textbook. Karena zaman dulu tuh nggak ada tuh pengaruh influencer dalam bentuk sosmed yang kecepatannya luar biasa gitu ya. Oke. Ada 2 agenda besar, di dalamnya ada beberapa sub agenda. Jadi saya akan cerita sedikit tentang pengertian saham syariah, kemudian mekanisme transaksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, definisi mekanisme transaksi dalam sebuah proses saham syariah itu sebenarnya muncul dari pertama kali penerbitan sampai terjadi trading, gitu ya.
Jadi saya gabung dalam sebuah satu materi, satu sub, yaitu mekanisme transaksi. Tadi dari proses penerbitan, di pasar perdana, dan pasar sekunder. Jadi satu paket nih, makanya kalau ada yang mendiskusikan atau mempertanyakan kesariahan sebuah pasar modal, tapi dipotong hanya di pasar sekundernya saja, itu nggak valid. Karena nggak mungkin ada pasar sekunder kalau tidak ada pasar perdana. Tidak mungkin ada pasar perdana kalau tidak ada proses penerbitan saham. Jadi ini satu paket. Gitu. Oke, kita mulai dari pengertian saham. Saya yakin, saya tadi lihat ada Bapak Ibu sekalian yang sudah banyak jadi investor, yang saya kenal, yang ada hadir hari ini, sehingga mungkin definisi saham syariah juga sudah sangat dipahami, gitu ya. Apalagi akhir tahun kemarin DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang saham. Jadi pengetahuannya sudah semakin kompleks, sudah semakin komplit. Kalau dulu waktu SOTS pertama kali diluncurkan di 2011 sampai dengan fatwa sebelum 2020, cerita tentang saham syariah selalu merujuk ke fatwa nomor 80. Padahal di fatwa nomor 80 itu fokusnya adalah transaksi. Jadi fatwa nomor 80 itu kalau diurut itu langsung di ujung. Gitu. Waktu itu bursa langsung minta fatwanya di ujung. Sudah di secondary market. Di ujung pun juga spesifik gitu. Sehingga ketika fatwa itu diluncurkan dengan kondisi sekarang banyak transaksi-transaksi di pasar sekunder yang tidak bisa dirujuk ke fatwa nomor 80. Termasuk definisi secara khusus saham syariah. Maka come up-lah dengan fatwa, sehingga kita memahaminya lebih lengkap. Nah, ini tantangan akademis nih. Jadi jangan, beberapa kali saya ketemu teman-teman saya yang dosen, itu selalu rujukannya ke fatwa nomor 40. Itu udah out of date. Beberapa isinya tuh udah tidak bisa diaplikasikan sekarang. Konsep besarnya secara fikih, yes, masih applicable. Tetapi ketika itu ditarik ke aplikasi sekarang, ke praktiknya, ada beberapa yang harus di-adjust. Jadi, mau tidak mau kita harus runut terus. Ini adalah beberapa definisi, mungkin ada sedikit saya ubah, sesuaikan cara penulisannya dibandingkan di modul. Yang ingin saya sampaikan begini, kalau Bapak Ibu sekalian memahami saham dalam konteks perusahaan, sebenarnya paling gampang kalau Bapak Ibu sekalian background-nya adalah ekonomi, pendekatannya menggunakan pendekatan raca. Saya tadi lihat ada teman saya, doktor akuntansi ini dari STEBI gitu ya. Dari neraca, itu paling gampang memahaminya. Kenapa? Pokoknya kalau di kelas saya selalu bilang, memahami produk investasi di pasar modal syariah itu paling gampang dari kacamata neraca perusahaan. Ada aset, ada liabilities, ada equity. Nah, once bicara saham, maka kita bicara equity. Udah, liability-nya hilang, asetnya hilang, kita bicara equity. Artinya, ketika perusahaan menerbitkan saham, yang terpengaruh adalah sisi equity. Ketika investor membeli saham, maka dia menjadi bagian dari equity. Itulah sebabnya kenapa efek itu disebut bukti kepemilikan perusahaan saham itu. Jadi saham itu disebut sebagai efek berbasis ekuitas yang merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Kalau sahamnya syariah, maka ada plusnya, perusahaannya harus memenuhi prinsip syariah. Ingat ya, saham syariah itu adalah produk. Jadi ketika bicara produknya, kita belum bicara tentang mekanisme transaksi, belum. Itu dua hal yang berbeda. Jangan dicampur aduk. Ketika bicara tentang produk saham syariah, maka kita bicara emiten, saham yang diterbitkan, dan perusahaan yang sesuai syariah. Nah, perusahaan yang sesuai syariah itu ada dua kategori di Indonesia. Nanti Budin akan cerita secara regulasinya, gitu. Jadi jangan dicampur aduk juga membahasnya, karena akan beda. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, bukti kepemilikan selesai dong. Ketika kita membeli saham, ketika kita menjadi investor saham, maka kita menjadi pemegang saham, otomatis pemilik perusahaan. Sesimpel itu konsepnya. Nah, begitu kita menjadi pemilik perusahaan, maka muncul hak dan kewajiban sebagai pemilik. Beda dengan kalau kita investasi di sukuk misalnya.
dengan reksadana syariah misalnya. Jadi hak dan kewajiban yang menempel ke perusahaan itu nggak ada. Either hak dan kewajiban yang menempel ke aset itu nggak ada di sukuk. Kalau di equity, di saham, itu nempel. Jadi kita sebagai seorang investor, mau berapa lot saham yang kita miliki, satu lot pun hak dan kewajibannya sama dengan yang pemegang saham majority misalnya. Nah, konsep itu selain ada di Undang-Undang PT, juga ada di fatwa saham. Jadi konsep itu adalah konsep yang sebenarnya sesuai syariah. Nah, apa hak dan kewajiban yang nempel dari seorang investor saham, itu dia berhak yang paling signifikan, ini urusannya cuan nih, mendapat dividen. Gitu. Nah, sering ada pertanyaan, Pak, kalau dalam syariah dividen itu sama nggak besarnya? Sama. Karena dividen itu kan merujuk ke harga saham. Harga saham itu, mau sahamnya, mau pemilik majority, mau pemilik satu lot, itu harga saham sama, dinilai oleh pasar. Kemudian diturunkan jadi dividen sebagai bonus perusahaan. Jadi angka dividen itu sama semua. Yang membedakan adalah proporsi kepemilikannya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami. Nilai dividen itu sama. Tapi karena proporsinya beda, maka ketika dikalikan, dijumlahkan, disamkan, jadi diterima oleh investor beda-beda. Itulah sebabnya nilai yang sama sebesar proporsi kepemilikan. Ini yang harus di-highlight dalam konteks akademisi ini, dalam konteks fikih. Nilainya sama, proporsinya yang berbeda. Nanti yang diterima oleh si investor pasti berbeda sesuai dengan proporsi. Nah, kemudian jika investor memperjualbelikan saham, maka muncullah yang disebut dengan potensi rugi dan potensi untung. Bahasa kerennya capital gain, capital loss. Bahasa dagangnya untung investasi, rugi investasi. Capital gain, capital loss itu hadir, kalau kata anak sekarang eksis gitu ya, ada jika investor melakukan jual sahamnya. Kalau belum melakukan jual, meskipun harganya terjun bebas, itu belum loss. Atau harganya naik, belum gain. Baru potensi, jangan senang dulu. Itu baru PHP tuh. Nah, sekarang bilang baru di ghosting kalian gitu. Jadi jangan happy dulu, wah saham gue naik gitu. Untung gede, belum bro. Nah, nanti Mang Amsi akan cerita lebih detail teknisnya. Nah, kemudian ada risiko yang muncul, yang namanya sunatullah dari sebuah produk investasi, sunatullah dari investasi, itu adalah ada risiko. Itu ada kaidahnya. Bapak Ibu sekarang lebih paham lah kaidahnya. Jadi itu sunatullah, sebuah investasi ada risiko, ada untung itu sunatullah. Jadi kalau ada yang nawarin syariah nggak berisiko, itu melanggar sunnah tuh. Nggak sesuai dengan kaidah fikih. Nempel risiko. Kalau saya selalu bilang, investor itu memikirkan risiko investasi cuma satu, nggak ada yang lain, yaitu rugi. Once kita berinvestasi, maka risikonya cuma satu, rugi. Tapi penyebabnya banyak. Jadi yang kita identifikasi, yang kita susun strateginya, itu bukan mengurangi kerugian, bukan, tapi mencoba memetakan, mencoba mengurai, mencoba bukan menghindari ya, dalam tanda kutip melawan resiko-resiko penyebab kerugian. Resiko pasar, resiko likuiditas, dan resiko bisnis, itu yang paling signifikan. Sebenarnya ada satu lagi dalam investasi syariah, yaitu resiko syariah. Seperti apa? Kalau saya mendefinisikannya adalah ketika ada, kalau Bapak Ibu sekalian memegang saham yang lolos seleksi syariah, bukan emiten syariah, itu maka ketika itu ada muncul resiko tidak syariah, kerugian karena tidak syariah jika keluar dari seleksi yang rutin 6 bulanan. Jangan salah, itu harus dihitung. Karena sering ada pertanyaan, Pak, kalau ternyata saham saya keluar, saya harus gimana? Ya jual.
Kalau pengen tenang, ya jual segera. Tapi kan rugi, yaitu risiko. Jadi ada satu risiko kerugian yang muncul hanya ada di investasi syariah. Gara-gara seleksi. Nah, gimana caranya untuk menghindari risiko itu? Ya beli saham yang emiten syariah. Sehingga nggak usah lagi deg-degan setiap ada seleksi 6 bulan. Karena kalau emiten syariah kan nggak perlu seleksi dia, gitu. Saya tidak munculkan di sini karena di modul yang saya terima pun nggak ada risiko itu. Jadi takutnya nanti Bapak Ibu sekalian bingung, tapi saya harus jelaskan karena itu muncul. Nah, ini menarik sebenarnya untuk akademisi. Itu bisa dieksplor. Apa sih definisinya? Bagaimana cara ngitungnya? Kemudian masih bicara tentang definisi saham syariah. Nah, tadi saya bilang memahami penerbitan saham oleh perusahaan, maka lihat di neraca. Sehingga yang terpengaruh modal. Jadi, itulah sebabnya kenapa tidak semua perusahaan mau nerbitin saham. Karena akan ngutak-ngatik modal perusahaan, dalam hal ini adalah komposisi pemegang saham. Akan ngutak-ngatik di situ. Kalau pemegang sahamnya belum tercerahkan, itu biasanya nggak mau tuh, mendingan ngutang aja atau sukuk aja gitu daripada saham. Nah, itu teman-teman corporate finance tuh nanti yang ngitungin plus minusnya. Intinya adalah modal yang terpengaruh. Nah, sekarang tadi kan saya bilang tuh bicara tentang perusahaan yang dalam konteks ini ada perseroan terbatas, itu tadi kan hak dan kewajibannya sama. Yang membedakan adalah proporsinya. Nah, dalam konteks fikih, perseroan terbatas itu disebut sebagai syirkah musahamah. Yaitu persekutuan modal dengan menggunakan akad syirkah musahamah. Ini ada di fatwa nomor 135 tentang saham. Jadi bukan hanya syirkah, tapi syirkah musahamah. Sebenarnya nggak usah pusing memahami syirkah musahamah, tinggal kita paham. Kalau kita memahami undang-undang PT, itu juga sebenarnya sudah secara tidak langsung kita bisa paham konsep syirkah musahamah. Karena hampir sama. Nah, persekutuan modal, para pemegang saham dalam sebuah perusahaan, itu ada terbatas berdasarkan porsi kepemilikan. Nah, inilah syirkah musahamah itu gitu. Jadi, tanggung jawabnya ya sebesar dengan kepemilikannya. Kalau saya satu lot, ya satu lot. Kalau ada kerugian, misalnya perusahaannya tutup, maka kerugian saya yang tanggung satu lot. Jadi berdasarkan porsi, semakin besar porsi kepemilikannya, semakin besar menanggung kerugian jika terjadi sesuatu dengan perusahaan tersebut. Nah, menurut syariah, dalam fatwa 135 tentang saham, jenis saham yang boleh diterbitkan atau sesuai syariat itu hanya saham biasa atau common stock. Bapak Ibu sekalian, silahkan definisikan common stock dalam undang-undang PT atau common stock dalam fatwa saham. Itu ada definisinya. Kenapa saham preference tidak sesuai syariah? Konsepnya jelas. Karena saham preference itu tidak equal. Sementara konsep syirkah musahamah equal, yang membedakan hanya porsinya aja. Kalau preference kan enggak. Ya. Itu dalam fatwa nomor 135 tentang saham itu penjelasan. Next, nah, di modul yang sebelah kanan itu, yang tentang income stock, defensive stock, itu di modul ada, tapi saya nggak mau pakai bahasa Indonesianya, karena takut Bapak Ibu sekalian salah paham. Saya sampaikan dari bahasa Inggrisnya langsung. Karena ada beberapa definisi bahasa Indonesia yang nggak nyambung menurut saya, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian coba telusuri, itu akan salah konsep. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebelum bicara tentang pembagian stok berdasarkan praktek, Bapak Ibu sekalian harus paham dulu, bicara saham, secara teori cuma ada 2 kategori, liquid dan tidak liquid, nggak ada yang lain. Nah, orang makro kan, investor kan pengen macam-macam, pengen dibedain nih, misalnya, wah, investor saya dengan gaya Mang Amsi, nggak mau sama nih, gue mesti kasih nama sendiri, gitu ya. Padahal saya sama Mang Amsi misalnya sama-sama cari saham yang fundamentalnya bagus gitu. Tapi gaya saya beda cara nyarinya dengan Mang Amsi. Akhirnya kita pakai istilah sendiri-sendiri.
Intinya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian yang praktek itu menurut saya untuk seorang akademisi yang bukan investor. Ya guys, bawah ya. Untuk akademisi yang bukan investor, nice to know lah istilah income stock, defensive stock. Tapi kalau akademisi yang juga investor boleh dieksplor lebih jauh. Meskipun semua referensi yang bicara tentang itu selalu menyatakan bahwa ini tidak ada pakem yang sama. Jadi sangat relatif. Kalau kata orang Tasik, relatif pakai P. Tapi yang kiri itu standar. Bapak Ibu sekalian pakai buku textbook apapun, maka yang kiri, liquid dan tidak liquid itu sama definisinya. Yang membedakan adalah cara ngukurnya. Semakin kompleks, ya semakin jago ekonometrik, bolehlah ngukurnya dengan yang lebih kompleks, gitu ya. Kalau yang belum nyampe ekonometrik 3 sampai lulus matematik gitu, advance, boleh cukup dengan yang paling basic saham liquid. Apa itu volume by size? Jadi teori dasar tentang liquidity itu adalah size. Konsep dasarnya adalah semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin liquid karena banyak orang bisa membeli dan kalau ada orang butuh, stoknya banyak. Gitu. Nah, size dalam konteks saham itu market cap, kapitalisasi pasar. Aset dalam konteks saham itu adalah kapitalisasi pasar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah membandingkan misalnya, kok apa sih, kenapa kalau, contoh lah, Indonesia seleksi sahamnya pakai debt to aset. Kenapa kalau Dow Jones Islamic Market Index pakainya debt to market cap? Karena definisi market cap dan aset itu sama. Yang membedakan kalau aset yang digunakan oleh kita itu berdasarkan rujukannya adalah aset perusahaan real, fundamental, sementara kalau Dow Jones Islamic Market Index mendefinisikan aset berdasarkan sahamnya, transaksinya. Jadi market cap itu aset. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari akademis seringnya ketukar antara market cap dengan trading value. Karena rumusnya sama, P kali Q. Harga saham kali quantity. Sering banget yang ketukar. Gitu. Apa yang membedakannya? Kalau dalam trading value, Q-nya itu adalah Q pada saat pengukuran. Jadi kalau tradingnya hari ini, berapa yang sekarang diperdagangkan? Kali Q-nya itu. Jumlah saham yang diperdagangkan, volume saham yang diperdagangkan pada saat pengukuran. 1 bulan, 2 bulan, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, gitu. Tapi kalau market cap, Q-nya sering merujuk ke yang di-issued. Meskipun kalau Bapak Ibu sekalian dalemin lagi, definisi Q dalam market cap banyak banget turunannya. Dari yang paling standar adalah semua yang di-issued, ada yang dikurangin lagi, sehingga come up lah ada istilah baru, bursa menggunakan istilah baru. Kalau di bursa lain sih udah lama, dari bursa efek Indonesia baru, yaitu adanya floating share. Gitu. Jadi Q-nya ini udah menggunakan lagi floating share, udah lebih spesifik lagi, lebih melihatkan, merefleksikan tradingnya. Liquid, tidak liquid sama Bapak Ibu sekalian. Kalau punya saham susah dijual, nggak liquid sahamnya. Kalau misalnya kita mau punya saham, pas butuh duit gampang dijual, itu liquid, sesimpel itu. Tapi kalau akademisi, nggak sesimpel itu. Volatility lah, makanya rumusnya lumayan lah. Nah, yang praktik ini Bapak Ibu sekalian, nice to know, karena definisinya itu sangat relatif. Misalnya, ada yang menggunakan istilah value stock. Value stock itu adalah indikatornya adalah saham-saham yang based on value. Kalau based on value artinya ke fundamental. Sehingga ada yang namanya value investor. Itu penamaan aja, jangan pusing Bapak Ibu sekalian. Itu hanya penamaan aja. Karena somehow bisa irisan dengan growth misalnya. Bisa irisan dengan blue chip, bisa irisan dengan income. Ya. Itu penamaan aja. Yang di bawah, yang saya kotakin biru, itu pun juga hanya penamaan pelaku pasar. Ya. Nggak ada teorinya itu. Dalam akademisi itu nggak ada istilah bull market, sideways market. Enggak, itu hanya istilah praktek
pelaku pasar untuk membagi-bagi mana yang dalam, ya pokoknya tenang-tenang aja marketnya. Oh, itu sideways, nggak ke bull, nggak ke bear gitu, di tengah-tengah. Oh, kalau dia nih agaknya trennya mau naik gitu, oh itu bull. Oh ini, itu hanya penamaan. Jadi jangan dipusingkan dengan istilah itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau dari sisi akademis, saya hanya ngasih tahu nih ya, jangan sampai nanti ini bull market apa ya maksudnya gitu ya. Oh gini, terus gimana? Nggak usah dinamain juga. Begitu kita running model, keluar kok angkanya sepanjang variabelnya oke gitu. Tinggal kasih nama aja nanti di ujung, selesai. Nah, sekarang analisis saham. Secara garis besar ada dua, tapi Bapak Ibu sekalian, ingat awal muasalnya saham itu, sejarahnya nggak ada istilah teknikal. Semua saham itu berbasis fundamental. Awal kelahirannya. Gitu ya. Saya kebetulan punya videonya tuh. Gambarnya udah kayak gambar Mickey Mouse zaman dahulu. Karena fundamental asal usulnya. Nah, tetapi kan kemudian mulai yang ngutak-ngatik nih teman-teman yang ahli ekonometrik, statistik, mulai tuh ngutak-ngatik gitu. Sehingga come up lah ada analisis teknikal. Apa bedanya? Nah, ini saya gambarkan, dari kanan ini saya gambarkan bedanya. Kalau kiri cuma bahasa-bahasanya aja, kanan itu benar-benar lebih gampang memahaminya. Lihat, kalau fundamental itu prosesnya dari makro dulu, gimana sih dari sektoral, dari kinerja perusahaan, kemudian kinerja saham, baru ambil keputusan investasi. Prosesnya nggak gampang. Makanya kadang-kadang anak muda tuh nggak suka dengan fundamental, karena anak muda maunya cepat. Gue mau cepat kaya di saham, gimana caranya? Cepat kaya, cepat mati gitu. Nggak ada yang cepat. Proses itu butuh waktu. Nah, technical, lihat, ada 3 yang di-skip. Langsung kinerja saham, keputusan investasi. Dia nggak peduli mau kondisi makronya gimana, sektornya gimana, perusahaannya gimana, pokoknya kinerja sahamnya kita lihat. Sehingga tools-nya itu beda banget antara fundamental dan technical. Kalau fundamental, tools-nya adalah 2, indikator makroekonomi dan laporan keuangan, rasio-rasio di dalamnya. Nah, akademisi kan selalu bicara tentang itu. Selalu bicara, sampai akhirnya kadang-kadang dibanding-bandingkan dengan indeks gitu. Bosen saya bacanya. Kalau riset pasar modal dasar ujung-ujungnya adalah return index saja. Pengaruh inflasi lah, pengaruh bunga, itu cuma satu faktor, Bapak Ibu sekalian. Itu hanya bicara kinerja makro. Jadi dari kinerja makro, jump to saham. Ada 2 lagi yang dilewatin. Kalau saya di kelas, saya suka nolak sekarang kalau ada yang mau tesis itu, atau skripsi itu. Terlalu biasa gitu. Dan itu sebenarnya mengeliminir ada 2 yang pokok, yaitu sektoral dan kinerja perusahaan. Itu penting, nggak bisa tiba-tiba dari makro, tiba-tiba jam ke kerja saham yang direfleksikan oleh indeks. Nggak gitu. Kalau fundamental, yang benar-benar fundamental, itu prosesnya saling terhubung. Makanya, begitu berbicara rasio-rasionya, sebenarnya banyak banget rasio, Mang Amsi nanti akan lebih tahu tuh. Cuma yang paling sering dipakai, yang umum dipakai, yang orang bilang rasio utama ada 6. Return on equity, earning per share, gitu ya, price to earning ratio, price to book value, dividend yield, debt to equity. Tapi Bapak Ibu sekalian, nggak terlalu terpatok dalam itu, karena banyak banget. Kalau teman-teman manajemen keuangan pasti tahu lah, lihat dulu misalnya dari generalnya, dari sisi rasio-rasio profitability, rasio-rasio liquidity, gitu kan. Boleh dibagi berdasarkan itu, kemudian come up dengan itu, silahkan. Cuma ini yang utama. Nah, kadang salah banget ketika orang mencoba menganalisis rasio-rasio fundamental hanya mengandalkan rasio perusahaan toh, tidak membandingkan dengan sektornya. Atau membandingkan ROE 2 perusahaan yang beda sektor. Enggak begitu, Ferguson, gitu kalau anak sekarang bilang. Enggak langsung bisa. Karena kalau itu jadi apple to, bukan apple to apple lagi, apple to orange, gitu. Meskipun sama-sama, misalnya di LQ45, enggak gitu. Jangan jam. Enggak bisa loncat. Oke,
Technical tuh analisis utamanya adalah pergerakan saham, harga saham historical. Jadi mereka mainnya historical. Terus kemudian based on historical, dia lihat next kira-kira mau kemana. Itulah sebabnya hipotesisnya analisis teknikal itu adalah saham berubah dengan pola tertentu yang terus berulang. Jadi mereka sangat yakin pola pergerakan saham itu akan berulang. Nggak peduli harganya berapa, kalau polanya sama akan balik lagi ke pola yang sama. Itu technical. Itulah sebabnya ada Islamic scholars yang menyatakan 100% technical itu haram. Karena begitu hipotesis awalnya. Pola terus aja dia ngandalin pola. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sekilas karena saya yakin harusnya lengkap, bisa lebih banyak, tapi karena waktunya terbatas, itu saya mudah-mudahan sesuai dengan modul yang Bapak Ibu sekalian pegang, tidak melenceng jauh dari materi yang harusnya saya sampaikan based on modul. Saya insert beberapa hal, saya highlight beberapa hal. Kemudian kita bicara ke mekanisme. Jadi mekanisme transaksi saham itu, ini mungkin di modul nggak ada. Saya coba petakan, karena ini sangat penting. Somehow, akademisi suka ketukar, suka tertukar, suka lupa bahwa perusahaan terbuka dan perusahaan tercatat itu beda. Bahwa emiten dan perusahaan publik itu beda. Bahwa ada emiten syariah, ada perusahaan publik syariah. Jadi ini saya coba highlight gitu. Sebuah saham terbit prosesnya demikian. Perusahaan. Nah, sebenarnya sebelum perusahaan itu ada istilahnya apa? Persekutuan modal. Jadilah sebuah perusahaan yang kita sebut perseroan terbatas, kita gampangnya perusahaan. Perusahaan ini akan menjual saham ke publik. Ada dua cara. Dia dengan melakukan penawaran umum atau dengan tanpa penawaran umum. Kalau melakukan penawaran umum menjadi emiten, kalau tanpa penawaran umum menjadi perusahaan publik. Dengan definisi perusahaan publik berdasarkan regulasi adalah seperti itu. Nah, dua-duanya kalau mau jadi perusahaan terbuka harus tetap mengajukan ke, nanti di prosesnya ada ya setelah ini. Ini saya cuma melihat petanya. Jadi perusahaan itu dalam konteks pasar modal ada 3 jenis, ada perusahaan terbuka, perusahaan tercatat. Perusahaan terbuka ini bisa dari emiten, bisa dari perusahaan publik, tapi seingat saya perusahaan publik yang jadi perusahaan tercatat itu sangat sedikit, kebanyakan adalah emiten. Prosesnya itu, jadi yang melakukan penawaran umum itu emiten. Perusahaan publik itu tidak perlu melakukan penawaran umum, dia cukup mendaftarkan aja. Misalnya contoh, misalnya Next, nanti Bank Muamalat, mau jadi perusahaan tercatat, gitu. Kan dia pada saat dia daftarin menjadi TBK itu, dia nggak melakukan penawaran umum yang sesuai definisi penawaran umum yang ada di regulasi. Karena dia sudah publik, gitu. Dia otomatis terbuka. Demikian prosesnya ya. Nah, ini petanya. Kita lihat ada 3 stages. Pertama, detailnya tinggal baca di regulasi, sudah clear gitu ya. Ada yang namanya pernyataan, persiapan pastilah ya. Gitu, lihat baca aja di regulasi. Ada yang namanya pernyataan pendaftaran, ada yang namanya permohonan perjanjian kontrak pendahuluan. Jadi kalau si emiten itu, si perusahaan itu sudah niat akan dicatatkan, maka di awal mengajukan dokumen untuk pernyataan pendaftaran harus mencantumkan bahwa akan menjadi perusahaan tercatat. Dan di saat yang bersamaan harus menghubungi bursa untuk permohonan perjanjian kontrak pendahuluan. Jadi pada saat once sudah efektif oleh OJK, bursa pun sebenarnya sudah efektif, sudah disetujui. Jadi prosesnya lebih cepat. Pernyataan pendaftaran mau penawaran umum jika dia emiten atau perusahaan publik ke OJK. Permohonan perjanjian kontrak pendahuluan hanya dilakukan jika perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan tercatat. Jika tidak perlu. Diajukannya ke OJK, jadi proses sebelah kiri, ini adanya di OJK, ini adanya di OJK. Sampai keluar pernyataan pendaftaran efektif. Kalau nggak salah saat ini 45 hari maksimal. Tapi jangan dihafalin lah itunya, karena who knows OJK mempercepat gitu, based on teknologi bisa lebih cepat. Tapi prosesnya yang penting kita pahami. Jadi sampai keluar pernyataan pendaftaran efektif, itu semua proses ada di OJK, di administrasi OJK.
ketika keluar pernyataan pendaftaran efektif, jika, nah sekarang ada dua proses yang dilakukan oleh OJK, dulu enggak, yaitu keluarlah informasi bahwa saham tersebut lolos seleksi syariah, jadi termasuk saham syariah. Atau kalau dia emiten syariah, dia juga akan emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Apa bedanya? Bedanya kalau nomor 2 itu harus di anggaran dasar dinyatakan dan harus ada DPS. Di awal sudah jelas di dokumennya. Yang nomor pertama enggak, tapi OJK menyeleksi. Gitu. Enggak diminta, otomatis menyeleksi. Jadi ada laporan itu. Nah, setelah itu selesai, maka masuklah ke penawaran umum. Kalau perusahaan publik itu nggak perlu pakai penawaran umum. Jadi kalau dia mau pencatatan, dia langsung ke bursa. Yang emiten, ini yang sering kita tahu, pahami adalah ada penawaran umum. Atau ada istilahnya kalau pertama kali disebut initial public offering. Seringnya tertukar adalah antara IPO dengan pencatatan perdana. Itu sering banget tertukar. Kalau pencatatan perdana di bursa yang sering diumumin itu bukan IPO, tapi pencatatan perdana. Beda banget. Initial listing. Kalau IPO itu adalah setelah efektif oleh OJK, dikasih waktu, kalau nggak salah 5 hari saat ini, melakukan penawaran umum. Nah, itu adalah initial public offering. Itu yang disebut pasar perdana. Areanya masih juga OJK. Gitu ya. Jadi yang 1-2 ini areanya masih tanggung pemenangnya OJK. Bursa belum ikut campur di sini. Nah, begitu masuk ke secondary, pencatatan baru areanya bursa. Inilah mekanisme penerbitan saham dari mulai tadi pendaftaran ke OJK, kemudian penawaran, kemudian pencatatan. Detailnya banyak banget. Nggak cukup cuma 40 menit, harus ada khusus sesi itu kalau mau membahas satu-satu, termasuk flow-nya. Oke, nah sekarang kita zoom in, kita zoom pasar perdana. Gimana prosesnya? Kelihatannya susah kan? Sebenarnya intinya satu, di pasar perdana itu, Bapak-Ibu sekalian, transaksinya adalah investor dan emiten. Nggak ada yang lain. Emiten jual, investor beli. Nggak bisa bolak-balik. Jadi prosesnya cuma satu, emiten jual, investor beli. Tapi administrasinya nggak bisa langsung. Jadi emiten harus lewat agen. Penjual, yang sekaligus menjamin emisi, biasanya. Gitu. Jadi ada perantara. Investor nggak bisa langsung ke emiten, dia harus lewat bank transaksi. Oke, store dulu ke bank. Kasih bukti. Karena ada agen penjual, ada perantara, maka si investor harus kasih bukti-bukti ke perantara. Formulir, sudah store, identitas. Nah, ini biasanya antara agen penjual dan penjamin emisi satu company. Bisa beda, bisa, tapi biasa satu company. Jadi itu perusahaan efek. Izinnya apa? Izin sebagai penjamin emisi. Underwriter TA, gitu, kalau kata orang Sunda. Jadi ini adalah intermediaries nih. Waktunya 5 menit lagi ya Pak Irwan. Oh, oke, siap. Inti intermediaries. Oke. Ini flow-nya gampang lah. Tapi intinya yang harus Bapak Ibu sekalian pahami, emiten dan investor. Kalau pasar sekunder, investor dan investor, itu yang Bapak Ibu sekalian harus pahami. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian baca fatwa saham, akadnya beda antara akad di pasar perdana dan akad pasar sekunder. Tadi kan ada di kazut tuh, di pertanyaan. Akad transaksi pasar sekunder bayal musawamah. Tapi kalau di pasar perdana ada dua, bisa buy, bisa sirkah al-musahamah. Kok bisa beda? Baca fatwa saham. Nah, investor udah biasa nih ini, yakin sekali gitu. Di pasar sekunder itu ada reguler, negosiasi, tunai, itu semua di pasar sekunder. Mau beda apapun transaksinya, semuanya tetap dilaporkan ke bursa. Gitu. Jangan lupa. Nah, ini tidak ada di modul seingat saya, tapi saya harus mencantumkan karena biar Bapak Ibu sekalian paham bahwa proses bisnis di pasar saham syariah Indonesia itu sudah A to Z, sudah sesuai syariah. Sudah ada fatwanya. Ada yang namanya anggota bursa SOTS, yaitu perusahaan efek sekuritas, perusahaan efek atau sekuritas yang mempunyai syariah online trading system. Apa itu SOTS? Simpelnya, SOTS itu adalah fatwa DSN MUI khususnya nomor 80 yang didefinisikan menjadi sebuah sistem, kita sebut SOTS. Jadi sistem itu merujuk 100% ke fatwa DSN MUI nomor 80. Terima kasih deh, 5 menit ya. Baik Mas Arief, kira-kira demikianlah
Mudah-mudahan bisa menjelaskan dan dipahami, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwan Abdullah atas pemaparan materinya. Jadi memang pada dasarnya saham itu merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan ya Pak ya, sehingga memang dari kepemilikan itu muncul hak dan kewajiban atas pemilikan saham tersebut, baik itu nanti ada kerugian atau keuntungan itu sesuai dengan porsi saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Mungkin kita ada, sebelum kita beranjak ke materi sebelumnya, kita ada sedikit full zoom nih Pak Irwan. Mungkin tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Irwan materi terkait konsep saham, kemudian mekanisme transaksinya, pasar perdana, pasar sekunder. Nah, kita ada full zoom sedikit nih, satu pertanyaan, mungkin bisa dimunculkan Mbak Alia, full zoom-nya. Baik. Oke. Berikut ini merupakan resiko saham, resiko yang melekat pada saham antara lain kecuali capital loss, tidak memperoleh dividen, resiko likuiditas, atau selalu memperoleh keuntungan. Baik, kita tutup full zoom-nya, silakan Mbak Alia. Oke, sebagian besar insya Allah sudah benar ya, selalu memperoleh keuntungan. Oke, baik.